Selanjutnya pada chapter 2, interior bumi dan sifat-sifat geofisiknya. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana ilmuwan mengetahui struktur bagian dalam bumi meskipun tidak dapat langsung dilihat seperti itu ya. Terus memahaminya diperlukan dari data tidak langsung seperti gelombang gempa, seismik, pengukuran gravitasi, magnet, dan panas bumi. Nah, terus bukti dari gelombang seismik. Ketika gempa bumi terjadi, energi merambat melalui bumi sebagai gelombang seismik. Dengan menganalisis kecepatan dan arah gelombang ini, para geolog dapat memetakan struktur dalam bumi. Terdapat dua jenis utama gelombang seismik. Yang pertama gelombang P atau primer, merambat cepat melalui padatan dan cair. Gelombang S sekunder, hanya merambat melalui padatan, tidak melalui cairan. Perbedaan jalur dan kecepatan kedua jenis gelombang ini menunjukkan adanya lapisan dengan sifat berbeda, seperti kerak, mantel, dan inti. Terus ada struktur internal bumi. Yang pertama itu ada kerak, lapisan terluar paling tipis, tebalnya 5-70 km. Terdiri dari dua jenis, kerak samudra, padat, tersusun dari basal, batu mafik, kayu besi, dan magnesium. Yang kedua itu kerak benua, lebih tebal, tersusun dari granit. Yang kedua itu ada mantel, lapisan di bawah kerak, tebal hingga 2.900 km, tersusun dari batuan padat seperti periodotit, tetapi cukup plastis untuk memungkinkan aliran konveksi. Dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Mantel atas itu mengandung lapisan atmosfer, tempat lempeng tektonik bergerak. Mantel bawah lebih padat dan kaku. Selanjutnya itu ada inti, terdiri dari logam dan nikel. Inti luar itu cair menjadi sumber medan magnet bumi karena aliran logam cair, sedangkan inti dalam itu padat meskipun sangat panas karena tekanan ekstrim. Lapisan-lapisan ini dibedakan berdasarkan komposisi kimia, sifat mekanik, dan densitasnya. Selanjutnya ada isotasi. Isotasi menjelaskan bagaimana kerak bumi mengapung di atas mantel yang lebih plastis, mirip bongkahan es di air. Daerah dengan massa yang lebih besar seperti pegunungan akan menekan mantel lebih dalam, sedangkan daerah yang terkikis akan naik perlahan. Konsep ini penting untuk menjelaskan keseimbangan vertikal kerak bumi. Selanjutnya ada pengukuran gravitasi. Gravitasi di permukaan bumi tidak sama di semua tempat. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi ketebalan kerak, kepadatan batuan, dan topografi. Pengukuran gravitasi membantu mengidentifikasikan struktur bawah permukaan seperti gunung bawah laut, cekungan sedimen, atau intrusi magma. Selanjutnya medan magnet bumi. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerak konvektif logam cair di inti luar tadi. Dalam proses yang disebut efek dinamo. Medan magnet ini melindungi planet dari radiasi matahari berbahaya dan membantu navigasi. Arah medan magnet bumi tidak tetap, melainkan berubah secara perlahan, bahkan terbalik secara berkala dalam sejarah geologi. Selanjutnya ada pembalikan mekanik. Dalam sejarah bumi, kutub magnet pernah kebalik arah ratusan kali. Ketika lava membeku, mineral magnet di dalamnya merekam arah magnet saat itu. Catatan magnetik di dasar samudra menunjukkan pola garis simetris di kedua sisi punggung samudra, yang menjadi bukti kuat proses pemekaran dasar samudra dan mendukung teori tektonik lempeng. Selanjutnya ada anomali magnetik. Anomali magnetik adalah penyimpangan kecil dari medan magnet global bumi disebabkan oleh variasi lokal dalam jenis dan kepadatan batuan. Dengan memetakan anomali ini, geolog dapat melacak usia dan arah pergerakan kerak samudra serta aktivitas vulkanik purba. Selanjutnya ada panas di dalam bumi. Bumi memiliki gradien geotermal, yaitu peningkatan suhu dengan bertambahnya kedalaman rata-rata 25-30 derajat Celcius per kilometer. Sumber panas utamanya ini dari peluruhan radioaktif unsur seperti uranium, thorium, dan kalium. Terus dari panas sisa pembentukan planet,
Energi panas ini menyebabkan aliran panas yang menggerakkan konveksi di mantel, kekuatan utama di balik tektonik lempeng.